Oke, kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah nyata yang singkat. Beberapa kisah ini termasuk kisah horor. Yang pertama adalah Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel mewah yang berlokasi di daerah Gombel, Semarang. Fasilitas dan pemandangan yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya hotel tersebut menjadi ramai dikunjungi oleh turis. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak kejadian aneh yang terjadi. Misalnya pegawai yang serupaan yang sering terjadi, penampakan genderuwo yang sering terjadi, dan kamar yang mendadak berantakan yang sering juga terjadi di hotel tersebut. Beberapa penduduk lokal mengatakan keanehan yang terjadi di tempat tersebut disebabkan karena tempatnya adalah merupakan kuburan orang Tionghoa pada zaman penjajahan Belanda. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ merupakan pusat kerajaan gaib. Hasilnya banyak karyawan yang sering kesurupan pada saat bekerja. Tamu-tamu juga banyak yang sering mendengar dan melihat penampakan hantu. Bahkan sempat ada kasus di mana ada seorang ayah yang menghabisi nyawa keluarganya sebelum membunuh dirinya sendiri dalam suatu kamar di hotel tersebut. Banyak isu supranatural ditambah kasus sengketa tanah yang terjadi membuatnya tempat ini ditinggalkan oleh pemiliknya pada tahun 1982 dan kini bangunan tersebut tak terurus, hanya ditempati oleh penjaga. Kedua, kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi saat shift malam di salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 orang suster baru yang menjaga di lantai tersebut. Otomatis ketiga orang ini harus sering mondar-mandir mengurus kebutuhan pasien. Di lantai itu terdapat sebuah kamar kosong yang menjadi gudang sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup pintu kamar jika tidak ada keperluan, terutama saat malam hari. Kemudian pasien di salah satu kamar menekan tombol bantuan. Salah satu suster, sebut saja M, bergegas menuju ke kamar tersebut sambil mengecek jam di tangannya. Saat melewati lorong, ia melihat bahwa pintu kamar kosong itu tidak tertutup dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, ia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Ia berpikir mungkin cleaning service lupa menutup, lalu bergegas menuju kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut hampir habis. Ia pun pergi untuk mengambil infus di ruang obat dekat ruang suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi dan pintu tersebut masih terbuka, tetapi ia merasa ada yang aneh sebab kursi yang semula menghadap jendela kini menghadap celah pintu. Meski begitu, M lebih mendahulukan pasien dan pergi mengambil infus di ruang obat. Kemudian ia melewati ruangan kosong itu lagi. Pintunya masih terbuka, kursi pun masih di dalam. Tapi kini posisi kursi yang tadi di ujung ruangan sekarang berada di tengah ruangan. M meyakini dirinya bahwa itu semua hanya perasaannya saja, tetapi tetap sambil berjalan ke kamar pasien tersebut. Usai memasang infus baru, M berjalan lagi melewati lorong dan melihat lagi ke kamar kosong itu. Sontak lututnya lemas, suaranya hilang, dan air matanya bercucuran. Dilihatnya kini kursi tersebut benar-benar sudah pada tempatnya. Di depan celah pintu ada sosok makhluk yang duduk di bangku tersebut. Ketiga, 2 anak bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini, tepatnya di komplek Taman Ismail Marzuki. Pada saat itu kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota. Anak-anak yang tinggal di daerah sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan.
Pada tahun 1990-an sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya 2 orang anak yang bermain bola di sekitar kebun binatang itu terperosok ke sungai Ciliwung yang menguap. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong kedua anak tersebut karena derasnya arus. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari. Namun kedua jasad anak tersebut tidak juga ditemukan. Setelah kejadian itu sering terlihat 2 anak yang asik bermain bola di dekat kandang macan atau sekarang gedung teater tim. Tapi anehnya kedua anak itu baru mulai bermain waktu maghrib. Anak-anak lainnya pulang. Setelah itu mereka juga sering berlari menembus kaca.